Shalom anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang harapan, keutamaan iman yang kedua. Tujuan pembelajaran semoga anak-anak memahami makna harapan dalam hidup Santa Monica. Kemudian memahami dan menjelaskan makna harapan dalam tradisi Gereja Katolik. Dan yang ketiga, kalian dapat meletakkan keinginan dan cita-cita yang dimiliki dalam rangka pengharapan Kristia. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Semoga kalian semuanya sehat, tetap semangat, sukacita, laksanakan pembelajaran pada hari ini meskipun dari rumah. Mari anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, ayo kita ambil sikap doa yang baik. Tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam hidup kami ada banyak sekali keinginan dan harapan yang kami gantungkan setinggi langit. Namun tidak semua keinginan dan harapan kami itu sesuai dengan rencana. Bantulah kami untuk memahami harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang sesuai dengan karya keselamatan, agar kami dapat mulai memperjuangkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan mempelajari arti keutamaan harapan. Sebelumnya, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Harapan Andreas. Anak-anak simak baik-baik ya cerita ini dan nanti kalian mencoba menemukan apa itu harapan. Seorang anak laki-laki tinggal bersama neneknya, kakeknya sejak 2 tahun yang lalu. Dia sekarang sudah kelas 3 SD, namanya Andreas. Karena kesulitan ekonomi, Andreas ditinggal orang tuanya mencari pekerjaan di negara lain, yaitu di Korea. Mereka menjadi TKI ya anak-anak ya, Tenaga Kerja Indonesia. Andreas ingat betul saat papa mamanya pergi, ia menangis. Demikian juga mamanya juga menangis, tidak tega meninggalkan Andreas yang sedih. Papa mama berjanji bila mereka punya uang yang cukup untuk membeli rumah, mereka akan menjemput Andreas. Papa mama menasehatinya agar ia rajin belajar dan juga memberi tanda salib di dahi Andreas sebelum berangkat. Sejak saat itu, Andreas tinggal bersama kakek nenek. Dia terus menunggu papa dan mama dengan sabar. Dan ia yakin papa mamanya juga mencintainya. Andreas sudah rindu dengan papa mama. Ia yakin papa mamanya tidak akan bohong, pasti akan menjemputnya. Tiap malam Andreas berdoa untuk orang tuanya. Tak jarang ia sampai menangis menahan rindu hingga tertidur. Andreas giat belajar, ia ingat betul nasihat ayahnya sebelum berangkat. Adik harus tetap sekolah ya, supaya menjadi anak yang pintar. Andreas selalu mendapat ranking 1 saat kelas 1,
kelas 2 dan kelas 3 ya. Dia sungguh hebat, dia ikuti nasihat papanya. Hari ini hari terakhir masuk sekolah. Kakek nenek menemani Andreas mengambil rapot kenaikan kelas. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah dan keluarlah mama papa bergegas menuju Andreas lalu memeluknya. Mereka sangat gembira lalu menuju ke sekolah mengambil rapot Andreas yang hari ini mendapat ranking 1. Papa mama membawa hadiah buat Andreas. Hari ini hari yang paling indah bagi hidup Andreas. Harapannya, keinginannya diberkati Tuhan. Mereka bersatu kembali ya. Andreas dijemput kembali oleh papa mamanya menuju rumahnya yang baru dan mereka hidup bahagia. Anak-anak, mari kita renungkan. Apakah yang jadi keinginanmu saat ini? Apakah kalian juga memiliki harapan, keinginan seperti cerita Andreas tadi? Mari kita belajar dari harapan Santa Monica untuk pertobatan anaknya Santo Agustinus. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, pemuda kafir yang mudah panas hatinya. Suaminya bekerja sebagai pegawai tinggi di pemerintahan kota. Keluarga ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Agustinus, Navigius, dan Perpetua. Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius sering mencemooh dan menertawakan Monica karena terus mendidik Agustinus untuk menjadi pemuda yang baik. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa pada Tuhan. Hampir setiap hari ia meneteskan air mata saat berdoa. Ketika berusia 18 tahun, cara hidup Agustinus semakin menggelisahkan hati ibunya karena ia telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat. Ia juga hidup dengan seorang wanita di luar pernikahan. Ia memiliki seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari ibunya, Agustinus pun pergi ke Italia. Namun hati Monica tidak tega melihat anaknya terus hidup dalam kubangan dosa. Ia pun menyusulnya ke Italia. Di sana, ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, mereka bertemu dengan uskup yang kudus, yaitu Santo Ambrosius, yang akhirnya oleh teladan dan bimbingan dari Santo Ambrosius, Agustinus bertobat hingga menjadi orang kudus juga. Puncak kebahagiaan Monica adalah pertobatan putranya, serta kebahagiaan lainnya juga saat suaminya bertobat ketika menjelang akhir hidupnya ia minta dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam tulisannya, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi, ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku mengembuskan nafasku yang terakhir. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan?"
Santa Monica wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa dengan sepenuh hati dan tekun pasti akan didengarkan oleh Tuhan, walau sesulit apapun kondisinya. Anak-anak, sebagai peneguhan kita hari ini, harapan adalah keyakinan bahwa keinginan kita akan terpenuhi. Sebagai seorang beriman, kita berharap dan yakin pada janji-janji Allah. Iman inilah yang membuat kita memiliki harapan. Maka kita harus sabar menerima cobaan, mengutamakan kasih, dan tetap membangun persaudaraan dan kesejahteraan bersama. Bila keinginan harapan itu hendak terwujud. Santo Paulus dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Harapan pribadi biasanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi harapan ini bisa disucikan menjadi harapan Kristiani bila tujuannya untuk kepentingan bersama, menambah persaudaraan dan kesejahteraan. Harapan Kristiani selalu memberi semangat yang tak kunjung putus, yang diungkapkan melalui doa, perbuatan kasih, dan usaha terus-menerus. Jadi anak-anak, keinginan kita mari kita wujudkan dengan tetap mengandalkan diri, menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Anak-anak, untuk diingat hari ini dalam pembelajaran kita bahwa setiap orang pasti mempunyai harapan atau keinginan. Sebagai orang Kristiani, harapan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan pada kehendak sendiri, dan dapat berguna bagi kebaikan bersama. Mari kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa pengharapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, aku berharap dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan memberikan kepadaku berkat jasa Yesus Kristus segala rahmat yang diperlukan di dalam dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sebab itulah yang Engkau janjikan dan Engkau selalu memegang janji-janji. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam buat orang-orang tercinta yang ada di rumah kalian, dan tetap semangat, Tuhan memberkati.